Musim baru dan revolusi paling gila dalam sejarah Manchester United pun dimulai. Ruben Amorim, pelatih yang oleh sebagian orang disebut jenius, tapi oleh sebagian lainnya dianggap arogan, mendobrak tradisi klub dengan keputusan ekstrim yang memecah opini publik. Marcus Rashford dilepas, Jadon Sancho pergi, Anthony tak lagi diinginkan. Bahkan Alejandro Garnacho, wonderkid yang dielu-elukan fans, tersingkir dari rencana. Semua itu bukan karena cedera atau performa buruk semata, melainkan karena satu hal. Amorim ingin membangun ulang United dari nol dengan caranya sendiri. Bagi para pendukung setia, ini adalah pukulan emosional. Garnacho adalah simbol harapan baru. Rashford adalah anak asli akademi, dan Sancho sempat dianggap pembelian masa depan. Tetapi di mata Amorim, sentimentalitas tidak punya tempat di ruang ganti, filosofinya jelas. Hanya mereka yang cocok dengan taktiknya yang akan bertahan. Yang tidak sesuai, seberapa besar pun namanya harus pergi. Dan keputusan ini datang dengan konsekuensi besar. Kehilangan sebagian dukungan dari fans yang merasa identitas klub mulai memudar. Sebagai pengganti, Amorim membangun lini serang baru yang penuh risiko namun menjanjikan. Matheus Cunha, pemain Brasil lincah dari Wolverhampton, didatangkan untuk menjadi ujung tombak fleksibel. Bryan Mbeumo, sayap mematikan dari Brentford yang musim lalu mencatat 20 gol dan 8 assist, akan menjadi motor serangan sayap. Benjamin Sesko, bomber muda dari RB Leipzig dengan 21 gol musim lalu, hadir membawa ancaman di udara dan kecepatan di kotak penalti. Dan yang paling mengejutkan, Liam Delap, putra legenda Manchester City, direkrut dari Ipswich Town seharga 30 juta pound setelah mencetak gol penting yang membawa klubnya promosi ke Premier League. Cunha dikenal karena fleksibilitasnya bermain di berbagai posisi depan, membuatnya cocok dengan formasi dinamis Amorim. Mbeumo membawa naluri mencetak gol dan umpan akurat yang mematikan di sisi lapangan. Sesko adalah target man modern, tinggi, cepat, dan percaya diri meski ini debutnya di Liga Inggris. Delap, dia adalah talenta muda dengan agresivitas tinggi, siap menantang bek lawan sejak menit pertama. Tak berhenti di situ, MU juga masih membidik Ebreki Eze dari Crystal Palace, gelandang kreatif dengan dribble tajam dan visi bermain impresif untuk menambah variasi serangan. Semua perubahan ini mengarah pada ujian pertama yang sangat krusial. Minggu, 17 Agustus 2025 di Old Trafford. Manchester United akan menjamu Arsenal di pekan perdana Liga Inggris 2025/2026. Sebuah laga yang lebih terasa seperti final daripada pertandingan pembuka. Sorak-sorai puluhan ribu supporter akan memenuhi tribun, sebagian dengan penuh harap, sebagian lagi dengan tatapan skeptis, menunggu bukti nyata dari revolusi ini. Arsenal bukan lawan sembarangan. Dalam 3 musim terakhir, mereka selalu bersaing di papan atas, bahkan beberapa kali nyaris meraih gelar. Pertahanan mereka adalah tembok kokoh yang dijaga William Saliba dan Gabriel Magalhaes, duet bek tengah yang diakui sebagai salah satu yang terbaik di Premier League. Lini serang mereka tak kalah mematikan, apalagi dengan hadirnya Victor Gyökeres, striker tajam yang musim lalu menghancurkan banyak pertahanan bersama Sporting Lisbon. Ironisnya, Gyökeres adalah mantan anak asuh Ruben Amorim, dan kini, di laga pembuka ini, sang murid akan mencoba memberi pelajaran pahit kepada mantan mentornya. Di atas kertas, laga ini adalah adu taktik yang penuh intrik. Amorim kemungkinan menurunkan Cunha dan Mbeumo sejak menit pertama, dengan Bruno Fernandes memimpin sebagai kapten dan kreator serangan. Sesko bisa menjadi senjata utama dalam duel udara, sementara Delap mungkin akan menjadi kejutan dari bangku cadangan. Arsenal, di sisi lain, punya kedisiplinan taktis dan kecepatan serangan balik yang bisa mematikan di setiap kesalahan kecil. Debat di media sosial semakin panas menjelang laga. Ada yang memuji keberanian Amorim sebagai langkah bersejarah untuk memutus siklus kegagalan klub. Namun, tidak sedikit yang menuduhnya mengorbankan identitas Manchester United demi ambisi pribadi. Beberapa mantan pemain bahkan ikut berkomentar, memperingatkan bahwa membuang terlalu banyak wajah lama sekaligus bisa merusak harmoni tim. Tekanan bukan hanya datang dari fans, tapi juga dari media yang siap menguliti setiap kesalahan. Kemenangan di laga pembuka ini akan memberi Amorim tameng kuat dari kritik membuktikan bahwa keputusannya tepat. Kekalahan bisa menjadi bumerang yang memicu badai protes. Di Manchester United, waktu untuk membuktikan diri sangat singkat. Setiap laga dihitung, setiap poin dipertaruhkan, dan setiap kesalahan dibesar-besarkan. Saat peluit pertama berbunyi di Old Trafford, semua mata akan tertuju pada lini serang baru setan merah. Apakah Cunha, Mbeumo, Sesko, dan Delap akan langsung membungkam kritik dengan gol cepat, atau Saliba dan Magalhaes akan mengubah mereka menjadi penonton di lapangan? Dan di ujung lainnya, Gyökeres hanya menunggu momen tepat untuk mengukir gol yang tak hanya membawa Arsenal unggul,
unggul, tapi juga mempermalukan mantan pelatihnya di kandang sendiri. Inilah yang membuat laga ini berbeda. Ini bukan sekadar pertandingan pembuka Liga Inggris. Ini adalah panggung drama, duel ideologi, dan mungkin titik balik bagi kedua tim. Amorim telah mengambil risiko besar, dan kini seluruh dunia akan melihat apakah ia akan keluar sebagai pahlawan, atau sekadar catatan kaki yang terlupakan dalam sejarah panjang Manchester United.